Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Selanjutnya tetap semangat, pasti bisa. Iya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah. Mari untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini bersama-sama, yuk kita membaca doa. Jika berdoa tangannya menengadah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, diucapkan mudah-mudahan berkah. Amin ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Setelah kemarin kita bahas semua tentang surat Al-Fil ya. Dari membaca Al-Fil, menulis Al-Fil, memahami isi Al-Fil. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Nah, apa ini? Apa ini? Ada yang bisa baca? Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat Allah. Ini termasuk rukun apa? Allah. Termasuk rukun Iman. Ya, rukun iman. Ya. Jadi sesudah kita belajar ini, anak-anak bisa tahu apa sih itu beriman kepada malaikat Allah. Terus malaikat itu ada berapa toh? Terus yang harus dihafalkan berapa toh? Nah, ada enggak toh malaikat di sekitar kita? Itu sudah dijawab bareng-bareng Rufi, Seto, Iva. Nah, kita coba. Nah, ya baik. Lihat ayat ini, tirukan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iya, artinya yuk bareng-bareng. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 285. Baik anak-anak, ayat tadi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi di surat Al-Baqarah ayat 285 tadi menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti namanya iman ya, beriman kepada Allah,
Habis beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah. Lalu yang ketiga kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah, dan rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah. Nah, adakah hubungannya dengan rukun iman? Nah, coba rukun iman ada berapa, Mas Seto? Nampak 6. Nah, rukun iman ada berapa, Mas Seto? 6. Ya, rukun iman itu ada 6 ya. Coba kita sebutkan rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Allah. Ya. Yang kedua, iman kepada Beriman kepada malaikat Allah. malaikat Allah. Yang ketiga, kitab-kitab Allah. Ya. Yang keempat, Rasul-Rasulnya, Rasul-Rasul Allah. Ya. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iya. Jadi inilah 6 rukun iman. Oke, 6 rukun iman. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari kiamat, dan 6 iman kepada qada dan qadar. Ya, iman tertanam di dalam hati, beriman cirinya orang soleh yang iman, tentu disayang Allah. Marilah kita semua beriman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada kiamat. Keenam, kepada qada dan qadar. Itulah rukun iman yang 6. Bahagia bila mengimaninya, bahagia bila mengimaninya. Baik, kita lanjutkan. Apakah itu arti iman kepada malaikat? Nah, ini di sini. Nah, anak-anak, kita akan bahas yang pertama, makna iman kepada malaikat Allah. Tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Nah, ada 3 makna. Ada 3 makna iman kepada malaikat Allah. Apa itu makna iman kepada malaikat? Coba dibaca 1, Mbak Riana. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Ya, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Lanjutkan nomor 2, Mbak Riana. Meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Oke, terima kasih Mbak Riana. Saya jelaskan dulu yang 1 dan 2. Ya, jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang ada meskipun kita nggak bisa melihat. Dan yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Jadi kita yakin malaikat itu sama kayak manusia, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Jadi makhluk ciptaan Allah itu banyak. Di antaranya ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang benda-benda mati. Jadi malaikat itu sama kayak manusia, ciptaan Allah, sama-sama ciptaan Allah. Jadi meskipun malaikat itu fisiknya, badannya itu besar gitu ya, tapi sehebat apapun malaikat tetap sama-sama makhluk ciptaan Allah seperti kita manusia.
maka tidak boleh kita menyembah malaikat. Apalagi jin yang di dalamnya ada golongan setan, ada macam-macam. Nggak perlu kita takut kepada golongan-golongan itu. Nah ini ya, yang kedua, jadi kita meyakini bahwa malaikat itu masuk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Ini adalah makna iman kepada malaikat yang kedua. Sekarang makna iman kepada malaikat yang ketiga, saya minta tolong untuk dibacakan Mas Ridwan. Meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya, nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Iya, terima kasih Mas Ridwan. Jadi makna iman kepada malaikat yang ketiga, iman itu kan percaya itu meyakini. Jadi meyakini bahwa malaikat ini memiliki sifat-sifat khusus. Apa sifat-sifat khususnya? Di antaranya adalah selalu patuh kepada perintah Allah. Tidak ada malaikat yang membangkang Allah. Tidak ada malaikat yang kemudian disuruh Allah tidak mau. Ini bukan sifat malaikat. Malaikat selalu patuh kepada perintah Allah. Dan malaikat tidak akan mati sampai hari kiamat. Jadi semakin lama semakin bertambah malaikat itu ya. Tidak akan mati sampai hari kiamat. Terus malaikat ini diciptakan dari cahaya atau nur. Jadi nur itu artinya cahaya. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Kalau jin, iblis diciptakan dari api. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Lah malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Juga malaikat ini punya sifat tidak makan dan tidak minum selamanya. Apa enggak lapar? Apa enggak haus? Ya enggak. Kalau kita manusia enggak makan, enggak minum, lemas kan. Kalau malaikat tidak. Tetapi ini adalah atas kehendak Allah. Bukan berarti sakti tidak. Yang sakti siapa? Allah. Yang hebat Allah. Dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nanti habis ini kita akan sebutkan berapa sih sebenarnya malaikat, terus tugasnya itu apa. Jangan-jangan di dekatmu itu ada malaikat juga kan itu. Ikut belajar Zoom juga kan. Nah, dan tambah satu lagi, tidak punya jenis kelamin. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Ya, kalau kalian kan ada laki-laki, ada perempuan. Itu laki-laki, Iva perempuan, Ridwan laki-laki, Andriana perempuan, Naomi perempuan, Destia perempuan, Luki laki-laki. Nah, kalau malaikat tidak berjenis kelamin. Inilah makna beriman kepada malaikat Allah. Jadi kalau kalian ditanya apa makna iman kepada malaikat Allah, ya silahkan pilih salah satu dari tiga ini. Ya, oh, iman malah kepada malaikat Allah adalah meyakini bahwa malaikat itu ada. Atau kalau menjawab, oh meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Gitu. Atau meyakini bahwa malaikat itu punya sifat-sifat khusus. Khususnya apa ini? Ini ciri-ciri sifat-sifatnya malaikat yang sudah kita sebutkan. Selanjutnya kita akan belajar mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Di dalam bahasa Arab ya, tulisan Arab. Coba kalau kalian lihat di sini, ada berapa sih malaikat ini? Coba dihitung. Berapa dihitung? 9, Pak. 9. 9 per 10. 10. Nah, ini tak mulai.
Saya mulai dari ini namanya Jibril. Ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah ada. Jadi, oh malaikat itu ada 10 yang harus dikenal dan harus dihafalkan. Malaikat itu jumlahnya ada 10. Nah, inilah nama-nama 10 malaikat. Sebelum saya lanjutkan ke sini, sebenarnya anak-anak jumlah malaikat itu banyak, jutaan, bahkan mungkin miliaran, banyak sekali jumlahnya malaikat. Sudah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan malaikat jauh sebelum Allah menciptakan manusia. Dan sampai sekarang malaikat tidak ada yang mati itu tadi. Matinya nanti ketika hari kiamat. Nah, kita cukup mengenal nama-nama dan tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim itu ada 10. Siapa? Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril, malaikat yang mengepalai seluruh malaikat. Jadi malaikat Jibril itu adalah pimpinannya para malaikat. Nama lain malaikat Jibril adalah ada Namus, Ruhul Amin atau roh yang diberi kepercayaan, dan Ruhul Kudus, roh yang suci. Ini nama lainnya malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Ini dalilnya di surat Al-Mu'min ayat 15. Kita lanjut malaikat Mikail. Nah, ini. Ya, malaikat yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah malaikat Mikail. Nah, selain itu, selain membagi rezeki, kerap mendampingi malaikat Jibril melaksanakan tugas-tugasnya. Barengan malaikat Jibril ngapain? Dulu sewaktu Jibril membedah dada Rasulullah, malaikat Mikail yang mengambilkan air Zam-Zam untuk mencuci hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dibedah dadanya itu 2 kali. Ketika umur 4 tahun, ketika dulu masih berada di desa yang sangat terpencil, diasuh oleh Ibunda Halimah Sa'diyah, ibu susunya. Kemudian umur 4 tahun Nabi Muhammad itu dibelah dadanya oleh orang asing, oleh 2 orang asing. 2 orang asing inilah yaitu Jibril dan Mikail, 2 malaikat sebenarnya. Yang dia membedah dada Rasulullah, kemudian hatinya dicuci dengan air Zam-Zam. Juga yang kedua, ketika Rasulullah menjelang Isra Mi'raj. Ketika itu Rasulullah kira-kira usianya 50 tahun. Itu dibedah lagi, kemudian dicuci hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Lah emangnya kotor kok Nabi Muhammad kok dicuci hatinya? Ya tidak kotor wong Nabi Muhammad, agar tambah suci lagi, maksudnya begitu. Ini tugasnya malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nah, termasuk mendampingi malaikat Jibril ngantar Rasulullah melakukan Isra Mi'raj waktu itu. Naik buruk ya. Nanti peristiwa Isra Mi'raj kita akan bahas ya ketika nanti kalian belajar di bab tentang sholat. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga malaikat Israel. Nah, ini ilustrasinya, tugasnya malaikat Israel mencabut ruh atau nyawa semua makhluk, termasuk nyawa para malaikat dan yang mencabut nyawanya sendiri. Jadi nanti ketika hari kiamat tiba, malaikat Israel akan nyabut nyawanya sendiri. Jadi malaikat Israel yang matinya paling kering, meninggalnya paling akhir. Karena dia tugasnya nyabut nyawa, oleh karena itu ia dinamakan dengan malaikat maut. Nah, tentu saja tugas tersebut dilaksanakan Israel setelah mendapat perintah Allah.
Ini malaikat Israel, ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau ada orang meninggal, ya seperti itu malaikat Israel yang melaksanakan tugas. Kemudian Israfil, malaikat Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala trompet pada saat hari kiamat tiba dan menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur. 2 kali tiupan. Dan Raqib, malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan amal perbuatan baik manusia. Apapun ya, dicatat, ya sholat catat, sedekah catat. Sebaliknya, malaikat Atid yang keenam, malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan amal perbuatan buruk manusia. Nah, tentang keberadaan malaikat Raqib dan Atid ini ada di surat Qaf ayat 18 ya. Tiada suatu yang diucapkan manusia melainkan dekatnya ada yang mencatatnya, yakni Raqib dan Atid. Ini ada orang mencuri, ya siap ini catat malaikat Atid. Ya. Kemudian mungkar. Nah, mungkar dan nakir ini nanti sak pasang ya. Ini malaikat mungkar bertugas mengadili manusia di alam kubur. Nah, disebutkan dalam hadis bahwa setelah mayat dimasukkan ke dalam kubur dan ditimbun tanah serta orang yang mengantarkan ke kubur telah kembali ke rumah masing-masing. Diceritakan juga dalam 7 langkah kalau kuburan itu sudah ditinggalkan, maka akan datang 2 malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Nah, malaikat mungkar yang menanyai di alam kubur itu apa? Nah ini, siapa Tuhanmu? Nyapal ke ya? Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Apa agamamu? Agamaku Islam. Siapa imammu? Atau apa kitabmu? Al-Quran. Di mana kiblatmu? Ka'bah. Siapa saudaramu? Muslimin dan muslimat. Jangan salah ya. Nah, lanjutkan. Sama ya. Malaikat nakir tugasnya melakukan hukuman atau menyiksa di alam kubur setelah malaikat mungkar bertanya. Sing gebuki nek ora iso jawab malaikat nakir. Malaikat mungkar nanya. Sing kalau nggak bisa jawab, siap malaikat nakir gebuk. Gitu. Nah, kemudian malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga pintu surga, tempat manusia menerima imbalan atas ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir yang ke-10 adalah malaikat Malik. Malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka tempat manusia menerima imbalan atas kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Agar kalian lebih bisa lagi, kalian saksikan Malaikat Allah yang wajib
Jadi itu 10 malaikat. Hari ini kita belajar pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, tugas-tugas malaikat. Ya. Pak Irfan memberikan tugas kepada kalian adalah menghafal 10 malaikat dan tugasnya. Ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, baik kita akhiri ya. Kita akhiri belajar kita dengan membaca doa. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa tawasaw bil Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami belajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah.